Reiki Inspire. Fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana Ibrahim dari Teknik Elektro Unjani 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ADSL di Broadband Network. Sebelum menjelaskan tentang apa itu ADSL, saya akan menjelaskan dulu tentang DSL-nya itu terlebih dahulu. DSL atau Digital Subscriber Line adalah suatu teknologi yang memungkinkan transmisi data dengan bandwidth yang tinggi melalui saluran telepon biasa yang terbuat dari tembaga dibandingkan dengan bandwidth yang selama ini digunakan untuk transmisi sinyal suara 4 kHz. Dengan teknologi kabel tembaga yang bisa digunakan untuk komunikasi suara lebih dari 600 juta pelanggan di seluruh dunia dapat sekaligus digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Dengan kata lain, mengurangi biaya untuk upgrade system. Modem khusus dipasang pada ujung-ujung saluran pada local exchange sentral lokal yang ditransmisikan lewat saluran dipisahkan dengan sinyal suara sehingga dapat diteruskan ke jaringan khusus seperti jaringan ATM. Dengan kata lain, sinyal data suara dapat menggunakan saluran tembaga yang sama. DSL memiliki banyak macam, diantaranya yaitu ADSL, ada KDSL, RADSL, dan lain-lain. Metode pembagian tersebut dibagi berdasarkan metode bandwidth untuk transmisinya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu simetris dan asimetris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ADSL itu sendiri. ADSL merupakan sebuah kepanjangan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yang merupakan sebuah bentuk teknologi pada komunikasi data yang akan bisa mentransmisikan data secara cepat yang akan tingginya melalui sebuah kabel tembaga telepon dan juga mempunyai sifat asimetrik. Atau maksud dari sifat asimetrik adalah bahwa sebuah data akan ditransferkan dengan kecepatan yang berbeda di suatu sisi ke sisi lainnya. Teknologi ADSL dapat bisa untuk mengirimkan data dengan kecepatan yang tinggi, diantaranya 1,5 Mbps hingga 8 Mbps untuk sebuah arah dari sentral ke lapangan, maupun juga disebut dengan downstream atau juga 6 KB per second hingga 640 KB per second untuk sebuah arah pelanggan ke sentral, maupun juga disebut dengan upstream. Dengan ADSL ini sehingga bisa mengirimkan suatu layanan interaktif multimedia dengan menggunakan sebuah jaringan akses kabel tembaga. Modem ADSL merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer maupun juga router ke seluruh saluran telepon sehingga dapat mentransferkan data maupun mengakses internet. Pada ADSL yang mempunyai berbagai macam dari jenis kecepatan USB ataupun Universal Serial Bus, router, dan juga perangkat-perangkat yang lain terdapat juga di dalamnya, seperti contohnya ada bisa 2 komputer dengan menggunakan USB, bisa juga 4 komputer, bahkan lebih dari itu menggunakan jaringan Ethernet LAN. Oke, fungsi modem ADSL lainnya yakni dapat membagi pengantar frekuensi. Maksudnya ialah ketika akan melakukan koneksi dial up, maka frekuensi yang akan diterima tidak dapat terbagi sehingga dapat menyebabkan percakapan melalui telepon tidak dapat dilakukan ketika sedang melakukan koneksi internet. Tapi dengan adanya modem ADSL ini, frekuensi bisa dapat terbagi menjadi dua, yakni frekuensi yang tinggi dapat digunakan untuk menghantarkan data maupun melakukan koneksi internet. Frekuensi rendah untuk percakapan melalui telepon. Oke, untuk jaringan secara keseluruhan dari ADSL ini dapat dilihat seperti diagram di sini atau rangkaian di sini, yaitu ada ADSL itu sendiri, Symmetric Digital Subscriber Line, STM, Synchronous Transfer Mode, ATM, Asynchronous Transfer Method, Terminal Equipment, OS atau Operating System, PDN, Premise Distribution Network Point Definition, SM, Service Module.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari ADSL. Metodenya ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik DMT yang distandarisasi oleh ANSI untuk dapat digunakan dalam ADSL. Layanan telepon standar akan membatasi frekuensi yang bisa dibawa oleh switch telepon atau peralatan lainnya. Suara manusia dalam percakapan biasa yang dapat dibawa oleh frekuensi 40 Hz sampai dengan 3400 Hz. Dalam banyak kasus, kabel yang dapat menghandle frekuensi sampai berjuta-juta. Peralatan modem ini akan mengirimkan sinyal digital daripada sinyal analog, dapat menggunakan kapasitas kabel telepon sebisa mungkin yang mana digunakan oleh modem DSL. DMT dibagi jalur data menjadi 247 channel dengan besar masing-masing channel 4 kHz. Dalam analogi sederhana, maka berarti ada 247 jalur koneksi dengan yang akan dibuat oleh modem ADSL ke central office. Setiap channel dimonitor dan bila channel ini akan mengalami penurunan kualitas, maka modem dapat menggunakan channel lainnya. Pergantian channel ini telah dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan channel yang terbagus untuk mentransmisikan data melalui kabel telepon tersebut. Kemudian kontrol maupun monitoring channel akan dilakukan di frekuensi 8 kHz untuk informasi upstream maupun downstream. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan rangkaian model frekuensi dari sistem. Berikut ini saya akan menjelaskan ada I2UC, unit transmisi ADSL pada sistem network dapat diintegrasikan pada akses node. Terus ada I2R, unit transmisi ADSL pada sisi pelanggan. Akses node, titik konsentrasi untuk data narrow band maupun broadband. B, input data tambahan untuk misalnya dari satelit. Broadcast, broadband data input in simplex mode, typical broadcast video. Ada broadband network, sistem switching dengan data rate 1,5 sampai 2 MB per second. Loop, saluran telepon, twisted pair. Narrowband network, sistem switching dengan data rate di bawah 1,5 atau 2 MB per second. Ports, plain old telephone service. Port C, interface antara PSTN dan letter POTS pada ujung network. POTS-R, interface antara telepon splitter POTS splitter pada ujung pelanggan. PDN, Premise Distribution Network System, yang mengkoneksi A2UR dengan modul-modul layanan service modul. PSTN, Public Switch Telephone Network. SM, Service Modul untuk mengadaptasi terminal. Splitter, memisahkan frekuensi tinggi ADSL dan frekuensi rendah POTS pada ujung network dan ujung pelanggan. Dapat dilihat seperti di contoh rangkaian yang ada di samping saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik modulasi yang digunakan oleh ADSL. Teknik modulasi yang digunakan pada ADSL ada dua macam, yaitu DMT, Discrete Whole Tone, dan CAT, Circular Amplitude Phase. Ide dasar dari DMT adalah membagi bandwidth yang tersedia menjadi sub-sub kanal dalam jumlah yang besar. DMT mampu mengalokasikan bandwidth untuk transmisi data sehingga mendapatkan kemampuan transmisi dari tiap sub kanal maksimal. Pada DMT, kanal-kanal downstream terbagi menjadi 256 masing-masing 4 kHz. Untuk transmisi upstream digunakan 32 kanal pembagi frekuensi secara TDM, terlihat pada gambar berikut ini. Kebanyakan modem komersial menggunakan teknik modulasi CAP dibandingkan dengan DMT. CAP kurang efisien karena jarak tempuh data menggunakan CAP lebih pendek dibandingkan dengan DMT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ADSL.
kelebihannya tersendiri. Memiliki pembagian frekuensi menjadi dua macam, di antaranya frekuensi tinggi untuk dapat mengantarkan data atau frekuensi rendah untuk dapat mengantarkan suara ataupun fax. Untuk di Indonesia sendiri, pelanggan yang akan menggunakan speedy, maka ADSL dapat membuat kegiatan berinternet menjadi lebih hemat, maka sehingga dapat melakukan akses internet tanpa mengkhawatirkan tagihan yang terlalu mahal. Layanan komunikasi antara data atau suara diberikan melalui dua kanal yang memang telah terpisah, akan tetapi tetap pada satu kabel yang sama. Koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap saat ataupun telepon tetap dapat digunakan kapan saja dan kecepatan internet yang selalu stabil dan aman. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ADSL. Kekurangan dari sistem ADSL yaitu masalah jarak yang dapat berpengaruh pada kecepatan pengiriman data. Semakin jauh jarak antara komputer dengan modem maupun saluran telepon dengan gardu telepon, maka akan sangat berpengaruh pada kecepatan dalam mengakses internet. Adanya load coils yang dapat digunakan untuk memberikan layanan ke daerah terpencil, sehingga load coils akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya dapat digunakan ADSL. Hal ini dapat menyebabkan akan terjadinya interferensi ataupun ketidakcocokan pada jalur ADSL. Yang kedua, adanya bridge tap yang merupakan kabel tidak berada pada jalur secara langsung antara pelanggan dengan CO. Jadi, bridge step dapat menimbulkan noise yang nantinya akan dapat mengganggu kinerja dari ADSL. Karena sering berjalannya zaman, penggunaan kabel fiber optik pada saluran telepon digital sudah mulai dapat digunakan. Hal ini tidak sesuai dengan sistem teknologi ADSL yang masih menggunakan saluran analog, sehingga sampai sekarang ini masih cukup sulit untuk mengirimkan sinyal melalui kabel fiber optik. Kecepatan koneksi modem ADSL sampai sekarang ini masih sangat bergantung dengan adanya telepon DSLM, dan tidak semua sistem operasi komputer dapat menjalankan ADSL. Penerapan ADSL dapat menjadi berbagai macam. Saya ambil 3 contoh, yaitu tentang pendidikan, yang kedua multi service selection, yang ketiga video conference. Untuk masalah pendidikan, ADSL menawarkan koneksi yang berkecepatan tinggi dengan harga yang relatif murah, sehingga institusi pendidikan dapat terkoneksi ke perpustakaan, antar institusi, tempat tinggal guru dan murid. Seperti contoh skema yang ada di sini, dapat terlihat koneksi antara perpustakaan, tempat tinggal guru, murid dapat terjalin secara optimal. Yang selanjutnya multi service selection. ADSL menawarkan kepada pengguna untuk memilih layanan dari penyedia layanan. Kecepatan tinggi yang ditawarkan pun lebih tinggi dibandingkan service dial up. Keuntungan yang diberikan adalah pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih dari sekian banyak layanan yang disediakan. Pelanggan dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus karena sistem ADSL dapat digunakan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu video conferencing. Video conferencing memerlukan akses menuju media komunikasi dengan kecepatan tinggi. ADSL memberikan solusi yang optimum karena teknologi ini dapat memanfaatkan saluran telepon yang telah ada yang berjumlah kurang lebih 750 juta menuju tempat-tempat yang ada di seluruh dunia secara virtual. Jadi, dengan adanya ADSL, kita dapat bertatap muka dengan orang yang jauh di sana menggunakan video conferencing. Yang mungkin untuk zaman sekarang seperti video call. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan tentang ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan kekurangan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.